Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas audit sistem informasi dengan judul mengevaluasi kinerja aplikasi core banking menggunakan COVID-5 dengan study case Bank XYZ. Kami kelompok 2 beranggotakan pertama saya sendiri Sahid Muarsa, lalu ada Ferry Agustin, dan yang terakhir ada Ahmad Renaldi. Kami akan memaparkan topik mengenai peran penting pengelolaan TI dalam bisnis perbankan, serta bagaimana COVID-5 dalam domain DSS dapat membantu hal ini. Yang pertama, bisnis perbankan melibatkan pengumpulan dana dari nasabah dan menyediakan layanan keuangan seperti peminjaman uang, investasi, pengelolaan aset, dan lain-lain. Dalam era digital yang semakin berkembang, peran teknologi informasi dan industri perbankan menjadi sangat penting. Untuk pengelolaan TI yang terstruktur dan konsisten menjadi suatu kebutuhan esensial bagi perusahaan, meskipun memerlukan investasi mahal dan memiliki risiko kegagalan yang signifikan. Namun, penting bagi perusahaan perbankan untuk memahami bahwa pengelolaan TI yang efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Lalu yang ketiga, salah satu panduan yang digunakan adalah COVID-5. Mengapa COVID-5? COVID-5 menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur bagi pemangku kepentingan TI dan organisasi, termasuk pemilik bisnis, pengambil keputusan, dan praktisi TI. Dengan mengadopsi kerangka COVID-5, perusahaan perbankan dapat memperoleh manfaat berupa pengelolaan TI yang lebih baik dan peningkatan kinerja yang menyeluruh. Lalu COVID-5 dapat membantu organisasi memahami risiko dan peluang yang terkait dengan penggunaan TI, serta memberikan kerangka kerja dalam mengelola dan mengurangi risiko tersebut. Dengan memiliki proses terdefinisi dengan baik dan terkontrol yang tepat, perusahaan perbankan dapat meningkatkan keamanan sistem TI mereka, menjaga kepercayaan nasabah, dan meningkatkan kemungkinan terjadi kerugian. Melalui penerapan COVID-5, perusahaan perbankan dapat memastikan pemahaman yang baik tentang risiko dan peluang terkait dengan penggunaan TI, meningkatkan pengelolaan dan pengendalian sistem TI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memenuhi persyaratan peraturan berlaku, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan membangun citra perusahaan yang lebih baik. Pada penelitian terkait, terdapat 2 penelitian terdahulu mengenai domain DSS03. Kami akan menjelaskan perbedaan dasar yang ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh Yusri Yusuf berjudul Analisis Tingkat Kematangan Pelayanan pada PT Telkom Sampit dengan menggunakan domain DSS02 dan 03. Untuk perbedaannya, mereka menggunakan 2 proses domain DSS02 dan 03. Lalu tidak detail mengenai jumlah responden atau jumlah responden juga terlalu sedikit. Kurangnya detail solusi perbaikan dan kesimpulan spesifik. Dan penelitian lain dilakukan oleh Cahyono Budi Santoso dan Aif Afendi Saleh dengan jurnalnya berjudul Penerapan Metode COVID-5 Domain DS0203 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perbedaannya adalah menggunakan 2 domain proses DS02 dan 03, tidak memisahkan solusi untuk DS02 dan 03. Lalu kurangnya memberikan detail dalam proses perhitungan tingkat kedewasaan. Pada tujuan penelitian, maksud dan tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan konkret mengenai tata kelola teknologi informasi di Bank XYZ. Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi bank untuk memiliki pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja aplikasi core banking di Bank XYZ. Evaluasi ini akan meliputi aspek-aspek penting. Dengan melakukan evaluasi ini, peneliti akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas aplikasi core banking tersebut. Lalu penelitian ini juga memberikan rekomendasi dan solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan penggunaan teknologi informasi. Rekomendasi ini akan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bank XYZ dalam peranan teknologi informasi. Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk membantu Bank XYZ mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal. Lalu untuk tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Mas Ferry. Silakan untuk waktunya. Baik, terima kasih Mas Sahid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau tinjauan teori pada penelitian yang kami lakukan. Di mana yang pertama adalah pengertian dari sistem. Sistem sendiri didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir
saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama dengan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari informasi. Informasi sendiri adalah sebuah data yang telah dilakukan pengolahan menjadi suatu bentuk yang lebih berarti serta berguna bagi penggunanya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah pengertian dari sistem informasi, di mana sistem informasi sendiri adalah merupakan sebuah sistem pada suatu organisasi atau perusahaan yang mempertemukan antara kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan juga menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud atau tujuan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi adanya permasalahan-permasalahan, kesempatan, dan juga hambatan yang terjadi dari kebutuhan yang diharapkan sehingga pada akhirnya dapat diusulkan. Selanjutnya, kemudian kerangka kerja yang kami gunakan pada penelitian ini adalah COVID-5, di mana definisi dari COVID-5 sendiri adalah suatu kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola TI yang melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis juga terorganisir. Serta COVID-5 ini dapat membantu mengoptimalkan investasi yang berkaitan dengan TI, serta menjamin penyampaian layanan dan memberikan standarisasi yang efektif untuk kepentingan manajemen dan uh, untuk pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Bisa dilihat di sini adalah gambar dari key areas governance and management. Pada prinsip COVID ini membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola atau governance dengan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup perbedaan kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan juga melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Di gambar ini bisa kita lihat bahwa adanya perbedaan dari governance dan manajemen. Perbedaannya yaitu di dalam governance, di suatu perusahaan atau organisasi, tata kelola atau governance ini merupakan tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua yang bertugas atau bertujuan untuk memastikan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik melalui evaluasi kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari stakeholder, serta bertugas dalam pengambilan suatu keputusan yang sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati. Kemudian perbedaan pada manajemen, yaitu dalam suatu perusahaan atau organisasi, manajemen merupakan tanggung jawab dari manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan dari CEO, bertujuan untuk merencanakan, yaitu ditandai dengan plan, subdomain dari APO, kemudian membangun atau build dari subdomain BAI, kemudian menjalankan atau run dari subdomain DSS, kemudian yang terakhir adalah menjalankan monitoring, yaitu subdomain MEA, di mana monitoring ini dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati oleh badan governance atau tata kelola. Kemudian selanjutnya, nah, di sini adalah pembagian dari domain COVID-5, di mana terbagi menjadi 5 domain utama. Yang pertama adalah EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, merupakan domain yang memiliki fokus pada tujuan stakeholder untuk
melakukan proses penilaian dan pengoptimalisasi resiko dan sumber daya, di mana domain ini meliputi praktik serta kegiatan yang bertujuan agar evaluasi berhasil dilakukan dengan tepat dan strategis, serta mengarahkan kepada tim IT. Di dalam domain EDM ini terbagi menjadi subdomainnya yaitu 5. Yang kedua adalah APO. Domain APO sendiri bertujuan untuk memberikan arahan serta solusi bagi domain BAI dan penyediaan layanan dan dukungan pada domain DSS. Domain APO ini mencakup pengambilan strategi serta identifikasi resiko, di mana terbagi menjadi 13 subdomain utama. Kemudian yang ketiga adalah domain DSS atau Deliver Service and Support. Ini meliputi bidang kinerja aplikasi pada sistem TI, sehingga proses yang dijalankan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Terbagi menjadi 6 subdomain. Kemudian yang keempat adalah domain BAI atau Build, Acquire, and Implement, memiliki fokus pada pembangunan TI dan pada keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder serta memiliki tujuan untuk memenuhi arahan target proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan, di mana domain BAI ini terbagi menjadi 10 subdomain. Kemudian yang terakhir adalah domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assesses, merupakan domain yang berfokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana teknologi informasi itu dikelola pada perusahaan atau organisasi, di mana domain MEA ini bertujuan untuk memastikan agar desain dan kontrol patuh terhadap regulasi atau aturan, serta memonitoring yang berhubungan langsung dengan proses penilaian secara independen untuk efektivitas suatu teknologi informasi. Dan domain ini terbagi menjadi 3 subdomain. Metode penelitian pada studi kasus Bank Indonesia ini melibatkan serangkaian masalah. Serangkaian langkah yaitu pertama melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis penilaian capability level, lalu melakukan gap analysis, merumuskan rekomendasi dan menyajikan hasil pembahasan. Lalu untuk responden yang terlibat, yang pertama itu adalah manajer IT sendiri, lalu ada manajer teller, ada teller sendiri juga ada teller, lalu ada tim IT Application Development Program atau ADP, lalu ada tim IT Application Support. Lalu untuk skala lingkat penilaiannya kita menggunakan 1 sampai 5, yang dimana 1 sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Dan kita menggunakan juga skala indeks maturity, yang dimana untuk tingkat maturity 0, itu skalanya 0 sampai dengan 050 itu adalah incomplete process, lalu sampai dengan 5 pada optimizing proses. Untuk hasil dan pembahasan akan saya berikan kepada Mas Ahmad. Silahkan, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas Syahid. Untuk hasil dan pembahasan ini, kita melakukan penilaian tingkat kematangan dan capability. Hasil dari perhitungan dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan data di bawah ini, hasil tingkat capability level pada sistem yang menggunakan domain DSS03 ini adalah 2,83, yaitu tingkatnya 3 established process. Dengan hasil perhitungan tersebut, tingkat capability-nya sudah memiliki standar proses yang berlaku di seluruh lingkup perusahaan. Untuk selanjutnya, kita menentukan tingkat kematangan dan capability. Untuk menentukan tingkat capability, di sini kita domain DSS03 memiliki 5 subdomain. DSS0301 sampai DSS0305. Untuk jumlah jawaban per proses, dijumlahkan dari seluruh jumlah jawaban responden per prosesnya. Untuk indeks kuesioner, itu rumusnya itu jumlah jawaban responden dibagi jumlah proses subdomainnya. Dan di sini hasilnya 105
105,60. Untuk subdomain DSS02 105,4. Untuk DSS03.03 104,0. Untuk DSS0304 104,8. Dan DSS0305 9,9,5. Untuk maturity index sendiri, kita menentukan rumusnya itu jawaban kuesioner dibagi produk dikali indeks kuesioner, dan hasilnya seperti yang ada di tabel. Dan untuk rumus dari maturity index itu terdiri dari jumlah produknya, dan kita menentukan produk standarnya itu menentukan dari dokumen COVID-5 proses assessment model atau disebutnya PAM, dengan melihat nilai work product paling besar pada domain DSS03. Untuk work product aktual ditentukan juga dari dokumen COVID-5 proses assessment model atau PAM, dengan dilihat nilai rate scale dengan indikator penilaian dilihat dari dokumen yang telah ada. Untuk selanjutnya, rangkuman tingkat kematangan dari hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain pada aplikasi Score Banking Bank XYZ sebesar 2,83. Berikut tabel dari rangkuman tingkat kematangannya. Untuk subdomain yang kita analisis ada 5 dan memiliki current maturity sebesar untuk DSS 0301 2,88, untuk DSS 0302 2,87, untuk DSS 03.03 2,84, untuk DSS 03,04 2,86, untuk DSS 03,05 2,71. Dengan ini hasil rata-ratanya 2,83 dengan menjumlahkan current maturity dibagi jumlah subdomainnya. Untuk maturity index-nya itu jatuh di ketiga, yaitu stabilizer proses. Untuk selanjutnya kita menentukan kesenjangan kematangan. Berdasarkan analisis kesenjangan yang terdapat jarak 0,12 pada subdomain DSS 0301, 0,13 pada subdomain DSS 03,02, 0,16 pada subsidi DSS 03,03, 0,14 pada subdomain DSS 03 0,4, dan 0,29 pada subdomain DSS 03.05. Dengan pemaparan dari kesenjangan ini dapat ditentukan nilai yang kesenjangan paling besar pada DSS 0305. Untuk rata-ratanya tersebut yaitu 0,17. Berikut ini adalah tabel dari nilai kesenjangan kematangan. Untuk subdomain dari DSS 0301 memiliki current maturity 2,88 dan expected maturity itu 3, dan untuk GAP-nya itu dihitung dengan expected maturity dikurangi current maturity. Dengan DSS 03,01 ini GAP-nya yaitu 0,12. Untuk DSS 03 0,2 GAP-nya 0,13. Untuk DSS 03,03 GAP-nya 0,16. Untuk DSS 03,04 GAP-nya 0,14. Untuk DSS 03.05 GAP-nya 0,29. Dengan ini rata-rata dari GAP-nya 0,17 dengan menjumlahkan seluruh subdomain dari GAP ini dibagi jumlah subprosesnya menjadi 0,17. Dan berikut ini grafik dari hasil perhitungan GAP-nya. Untuk di sini kita bisa melihat bahwa GAP dari expected maturity dengan current maturity-nya itu cukup kecil, dilihat dari grafik warna abu-abu, dibandingkan dengan expected maturity-nya dan current maturity-nya sangat berbeda. Untuk selanjutnya kita menentukan nilai maturity level-nya. Berdasarkan perhitungan bahwa hasil dari audit pada sistem aplikasi PDS Core Banking berdasarkan COVID-5 dengan domain DSS 03
hasilnya itu 0,30 atau sebesar 30%. Dengan hasil yang mendapatkan minimal partiality achieved atau sudah di angka lebih besar 15% sampai 50% achievement. Untuk tabelnya sebagai berikut. Untuk DSS 0301 memiliki maturity index 0,3, DSS 0302 0,3, DSS 0303 0,3, DSS 0304 0,3, DSS 03,05 0,3. Dengan rata-rata levelnya itu 0,30 jika dijadikan persen sebesar 30%. Untuk rekomendasi dari hasil perhitungan kesenjangan nilai maturity level pada subdomain masing-masing terdapat kesenjangan nilai antara current maturity dengan expected maturity. Maka peneliti memberikan rekomendasi terhadap kendala yang masih dialami sistem aplikasi credit score banking pada Bank XYZ. Untuk rekomendasi yang pertama pada domain DSS 0301, identify and classify problems. Fungsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan sistem informasi yang mengklasifikasinya secara efektif. Dan berikut rekomendasinya. Untuk yang pertama, membentuk tim khusus. Yang kedua, menggunakan sistem pelaporan masalah atau dalam bentuk database masalah. Yang ketiga, melakukan pemantauan terus-menerus. Yang keempat, klasifikasi masalah. Yang kelima, lakukan analisis akar penyebab. Yang keenam, perbaikan pada dokumentasi kan masalah. Ketujuh, disarankan untuk IT development yang terbaik agar selalu cermat dan tepat dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Pada domain DSS 0302 yang berarti investigate dan diagnose problems yang memiliki fungsi tujuan untuk menyelidiki dan mendiagnosis masalah yang terjadi dalam sistem informasi. Dan berikut rekomendasi untuk DSS 0302. Yang satu, mengumpulkan data. Yang kedua, IT development dapat mencari tahu lebih cepat dalam menghadapi masalah. Untuk ketiga, analisis mendalam. Untuk keempat, melibatkan tim ahli dalam menginvestigasi dan mendiagnosis masalah yang kompleks. Yang kelima, manfaatkan alat dan metode yang sesuai untuk membantu dalam investigasi dan diagnosis masalah. Untuk yang keenam, pembuatan dokumentasi temuan. Yang ketujuh, membuat usulan solusi untuk manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ferry. Oke, baik. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan pada DSS 03.03, yaitu Raise No Error, di mana DSS ini bertujuan untuk melaporkan kesalahan yang telah diketahui dan teridentifikasi dalam sistem informasi. Beberapa rekomendasi perbaikan yang kami buat, yang pertama adalah pembuatan sebuah proses pelaporan yang harus terstruktur. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses identifikasi yang jelas. Yang ketiga adalah membuat prioritas dalam sebuah kesalahan. Yang keempat adalah melibatkan tim dukungan teknis. Yang kelima adalah menginformasikan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya adanya tindak lanjut dalam perbaikan. Dan yang terakhir adalah melihat dokumen-dokumen rekaman masalah yang terjadi. Dengan menerapkan fungsi DSS 0303 ini, dapat mengelola kesalahan yang diketahui dalam sistem informasi secara efektif. Kemudian rekomendasi perbaikan pada DSS 0304, yaitu Resolve and Close Problems, di mana DSS ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sistem informasi dan menutupnya dengan memastikan bahwa masalah tersebut telah teratasi sepenuhnya. Beberapa rekomendasi yang kami buat, yang pertama adalah lakukan analisis akar penyebab. Yang kedua, rencanakan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, melibatkan tim yang relevan. Yang keempat, melakukan implementasi perbaikan. Yang kelima, melakukan uji coba dan juga validasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan dokumentasi. Dengan menerapkan fungsi dari DSS 0304 ini, dapat menyelesaikan masalah dalam sistem informasi dengan efektif.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sahid. Untuk DSS 05 perform proaktif problem management, di sini manajemen harus melakukan pemecahan masalah secara proaktif, yaitu fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah potensial dalam suatu sistem informasi dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi mereka sebelum berdampak negatif pada operasi perusahaan. Untuk rekomendasi dari implementasi fungsi DSS 0305 adalah, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi masalah, lalu melakukan pengumpulan data dan analisis, melakukan evaluasi risiko terkait dengan masalah potensial, implementasi langkah-langkah pencegahan dengan melakukan penerapan-penerapan pencegahan untuk mengatasi masalah potensial, lalu melakukan pemantauan dan pemeliharaan, evaluasi dan peningkatan berlanjutan. Dengan menerapkan fungsi DS03 dengan baik, dengan mengikuti rekomendasi ini, organisasi dapat mengelola masalah potensial secara proaktif. Lalu untuk kesimpulan, hasil analisis sistem BDS menggunakan domain DSS menunjukkan bahwa tingkat maturitas dalam semua domain belum mencapai target yang diharapkan. Terdapat kesenjangan signifikan terutama pada subdomain DSS 0305. Lalu rekomendasi yang diberikan adalah melakukan perbaikan pada sistem BDS dengan fokus utama pada subdomain tersebut. Perbaikan harus melibatkan langkah-langkah pencegahan dan manajemen masalah proaktif. Evaluasi menyeluruh juga harus dilakukan pada sub-subdomain lainnya. Lalu pentingnya keterlibatan semua pihak termasuk manajemen perusahaan dan tim teknis yang disoroti dalam upaya menjaga konsistensi dalam penerapan dan pemetaan sistem BDS. Dengan langkah-langkah ini diharapkan sistem BDS dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi informasi ini. Dari presentasi ini kita melihat beberapa pentingnya pengolahan teknologi informasi dalam bisnis perbankan, terutama di Bank XYZ dengan tata kelola yang baik, evaluasi kinerja yang teliti, serta rekomendasi yang spesifik. Bank XYZ dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan mengenai penelitian ini, bisa Anda layangkan melalui kolom diskusi Anusa. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.